Kali ini kita lanjut untuk pembahasan soal PTS dalam bab koordinat kartesius ya. Di sini sudah ada koordinat kartesius. Nah, yang ditanyakan pada nomor 7 adalah koordinat titik A. Berapakah koordinat titik A? Koordinat titik A adalah kita cari X-nya 3, Y-nya negatif 4. Berarti koordinat titik A adalah 3, negatif 4. Jawabannya C. Lanjut. Untuk nomor 8, apsis dari koordinat A adalah, perlu diingat bahwa 3 di sini disebut juga sebagai koordinat X atau kata lainnya apsis. Dan nilai negatif 4 di sini disebut juga sebagai koordinat Y atau kata lainnya adalah ordinat. Maka apsis dan ordinat. Kalau ditanya apsis dari koordinat A, maka apsisnya adalah 3. Jawabannya C. Untuk nomor 9, jarak titik A ke sumbu X adalah titik A ke sumbu X, sumbu yang mendatar. Maka secara manual kita bisa menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Jarak tidak pernah negatif, maka jawabannya adalah D. Atau tanpa kita menghitungnya, kita lihat dari koordinatnya 3, negatif 4. Jarak ke sumbu X, oke. Jarak ke sumbu X sama dengan nilai mutlak dari koordinat Y. Oke, kalau jarak ke sumbu X, maka kita melihat nilai mutlak koordinat Y. Padahal koordinat Y di sini X, Y. Y-nya negatif 4. Maka nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Oke. Selanjutnya untuk nomor 10, jarak titik A ke sumbu Y. Titik A tadi kita tahu 3, negatif 4. Sebaliknya, jarak ke sumbu Y turun. Oke. Jarak ke sumbu Y sama dengan nilai mutlak dari koordinat X. Koordinat X dari titik A adalah 3. Maka nilai mutlak dari 3 ya 3. Jawabannya C. Atau kalian bisa melihat gambar secara langsung. Jarak titik A ke sumbu Y. Kita lihat. Maka kita berjalan ke kiri sebanyak 1, 2, 3. Maka jarak titik A ke sumbu Y adalah 3. Untuk soal nomor 11, Sahil berada di titik A. Jika ia berjalan 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas, maka Sahil berada di titik 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas ya. Kita lihat. Sahil awalnya di titik A. Kemudian dia berjalan 2 satuan ke kiri. 1, 2. Di titik 1, negatif 4. Kemudian dia berjalan ke atas sejauh 7 satuan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Sahil sekarang berada di titik 1,
3. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah D. Ke nomor 12. Garis sejajar dengan sumbu Y adalah, pertama ini adalah sumbu Y. Garis sejajar adalah garis yang tidak akan pernah bertemu di titik manapun. Maka garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis E. Karena ketika dua garis ini diperpanjang, mereka tidak akan bertemu di titik apapun. Kemudian nomor 13. Garis yang tegak lurus dengan garis F. Garis F ini garis F. Garis tegak lurus adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat. Maka garis yang tegak lurus dengan garis F adalah garis E atau sumbu Y. Karena pilihan sumbu Y tidak ada, maka jawabannya adalah garis E. Sekian, dan semoga dapat dipahami. Sukses selalu.